Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to this video. And in this video, we are going to discuss about conditional sentences plus imperative. Jadi, selamat datang di video pembahasan kali ini. Dan pada video ini kita akan membahas tentang conditional sentence plus imperative. Apa saja tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini? Yaitu yang pertama, understanding the definition of conditional sentence type 1 plus imperative. Yang pertama, memahami definisi dari conditional sentence tipe 1 dan imperatif. Kemudian, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu knowing the concept of conditional sentence type 1 plus imperative, yaitu mengetahui konsep dari conditional sentence tipe pertama plus imperatif. Baik, selanjutnya, what is conditional sentence? Apa sih conditional sentence itu? Ya, jadi sederhananya, conditional sentence adalah kalimat pengandaian, yaitu kalimat yang berisi tentang pengandaian terhadap sesuatu yang masih mungkin bisa terjadi atau mungkin tidak bisa terjadi. Dan biasanya conditional sentence itu terdiri dari dua klausa, yang mana yang pertama disebut if clause, atau klausa yang berupa syaratnya. Yang kedua yaitu main clause, yaitu klausa yang berupa akibatnya yang akan terjadi jika syarat pada if clause-nya terpenuhi. Seperti itu. Nah, ada beberapa conditional sentence yang bisa kita pelajari. Yang pertama itu namanya zero conditional, yaitu kalimat pengandaian yang pengandaiannya itu pasti terjadi jika syaratnya dilakukan karena dia berupa fakta. Kita lihat contoh kalimatnya. If we heat water at 100 degrees Celsius, it boils. Jika kita memanaskan air pada suhu 100 derajat Celcius, maka air tersebut akan mendidih. Ini pasti akan terjadi karena memang ini sesuai dengan fakta. Itu disebut dengan zero conditional. Kemudian ada conditional sentence type 1, yaitu conditional sentence yang pengandaiannya itu mempunyai kemungkinan yang 50-50. Artinya masih bisa terjadi dan mungkin juga tidak terjadi. Jadi masih ada dua kemungkinan. Tergantung dari syarat yang ada di if clause-nya. Apakah if clause-nya terpenuhi atau tidak. Jika if clause-nya terpenuhi, maka kalimat pengandaiannya bakal terjadi. Jika if clause-nya tidak terpenuhi, maka pengandaiannya tidak terjadi seperti itu. Namun kemungkinannya masih ada, yaitu 50-50. Kita lihat contoh kalimatnya. If I meet him there, I will tell him about it. Jika saya bertemu dia di sana, saya akan memberitahu dia tentang hal itu. Nah, maka kemungkinan bertemu di sana masih ada. Jika bertemu, maka dia akan melakukan ini. Jika dia tidak bertemu, maka dia tidak akan melakukan ini. Artinya, kemungkinannya masih sama. Baik, selanjutnya conditional sentence type 2, yaitu kalimat pengandaian yang hampir sangat tidak bisa terjadi lagi. Kenapa? Karena yang diandai-andaikan tersebut adalah tidak sesuai dengan fakta yang terjadi sekarang. Misalnya, ada suatu keadaan di mana seseorang yang dia harapkan untuk bisa bersama-sama, namun seseorang tersebut berada di tempat yang berbeda. Maka dia berandai-andai, if you were here, we could enjoy this meal together. Jika kamu aja di sini, kalau aja kamu ada di sini, kita bisa menikmati makanan ini bersama-sama. Itu namanya conditional sentence type 2 yang sangat sulit untuk terjadi pengandaiannya karena di faktanya orang tersebut tidak ada di sini, begitu, dan dia berandai-andai kalau aja orang itu ada di sini. Itu namanya conditional sentence type 2, pengandaian yang sangat sulit untuk terjadi karena tidak sesuai dengan fakta yang ada sekarang. Next, yaitu conditional sentence type 3. Conditional sentence type 3 adalah kalimat pengandaian yang mana yang diandai-andaikan tersebut sudah tidak akan mungkin terjadi lagi. Mengapa? Karena yang diandai-andaikan tersebut adalah sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu.
Contoh, misalnya keadaannya adalah ada sebuah tim sepak bola yang tim tersebut telah bertanding di masa lampau. Kemudian pada pertandingan tersebut mereka gagal mencapai final karena mereka kekurangan 1 gol aja. Kemudian di masa sekarang saya berandai-andai, andai saja tim tersebut bisa mencetak 1 gol saat itu di masa lalu, maka mereka akan bisa mencapai babak final. Itu artinya conditional sentence type 2. Maksudnya conditional sentence type 3, yaitu dia berandai-andai kalau saja sesuatu yang di masa lalu itu berbeda situasinya. Nah, dan itu tidak akan terjadi di masa sekarang karena yang diandai-andaikan itu telah lewat. Seperti itu. Ini contoh kalimatnya, if they had scored 1 more goal, they would have reached the final stage. Seperti itu. Lalu selanjutnya, imperative sentence. What is imperative sentence? Apa sih itu kalimat imperatif? Baik, sederhananya kalimat imperatif adalah kalimat perintah dan isinya bisa berisi 2 hal berikut ini, yaitu yang pertama instruction, kalimat imperatif yang berisi giving instruction, yang memberikan perintah. Yang selanjutnya kalimat imperatif yang berisi giving advice, yang berupa saran. Kalau instruction berarti sedikit mengharuskan karena dia berupa perintah, sedangkan giving advice itu berupa saran, berarti cenderung masih boleh dilakukan, boleh tidak, karena hanya berupa saran. Nah, tentu saja materi utama kita tadi adalah conditional sentence plus imperatif, yaitu kita menggabungkan antara kalimat pengandaian yang digabungkan atau dikombinasikan dengan kalimat perintah. Dan tentu saja conditional sentence yang kita pakai itu adalah yang tipe pertama, yaitu yang masih ada kemungkinan terjadi dan juga masih ada kemungkinan tidak, masih 50-50. Dan ini kita lihat yang bagian pertama, yaitu conditional sentence plus imperatif yang isinya berupa giving instruction. Pola kalimatnya adalah seperti ini. If clause-nya, yaitu apa syaratnya, kemudian di sini kalimat perintahnya, yaitu karena dia kalimat perintah, kita langsung menggunakan verb one karena dia kalimat perintah. Misalnya kita menyuruh untuk tutup pintu, maka kita langsung saja pakai verb one. Close the door, misalnya gitu. Hidupkan kipas angin, kita langsung saja ambil verb one-nya. Turn on the fan, gitu. Kemudikanlah mobil ini, maka kita langsung ambil kata kerjanya. Drive the car, begitu. Baik, sekarang kita lihat contoh kalimatnya. Ini contoh kalimat conditional sentence plus imperatif yang berupa giving instruction. If you are sleepy, get a sleep. Pengandaiannya yang ini, jika kamu tidur. Jika kamu mengantuk. Jadi dia memberikan kalimat pengandaian. Jika seandainya kamu mengantuk, dan diikuti dengan instruction, kalimat perintah, get a sleep. Itulah yang imperatifnya. Next, if you travel abroad, remember the passport. Ini if clause-nya, jika kamu travel abroad, ke luar negeri, jika kamu berjalan-jalan, traveling ke luar negeri, remember the passport. Ingatlah paspor. Ini verb one-nya di remember. Next, if Mike comes, please call me. Nah, jadi pengandaiannya di sini. Jika Mike datang, maka kalimat perintahnya apa? Please call me. Kita bisa menambahkan please sebelum kata kerja ke satu untuk menunjukkan lebih kesopanan. Kemudian kita juga bisa menaruh kalimat imperatifnya di depan. Itu juga boleh. Tapi tidak perlu menggunakan koma lagi. Kalau if-nya di depan, maka kita harus menggunakan koma sebelum imperatifnya. Seperti ini. Namun jika kalimat perintahnya yang di depan, jika imperatifnya di depan, maka tidak perlu pemisah tanda koma. Example, drink the juice if you feel thirsty. Minumlah jus ini jika kamu merasa haus. Jadi kalimat perintahnya di depan, baru diberikan pengandaian di belakang. Drink the juice if you feel thirsty. Minumlah jus ini kalau seandainya kamu merasa haus. Next, bring back some milk if you go to the supermarket. Bawalah pulang beberapa susu jika kamu pergi ke supermarket. Begitu. Kemudian selanjutnya kita menggunakan please agar terdengar lebih halus. Please send me a postcard if you go to Japan. Tolong kirimkan saya kartu pos jika kamu pergi ke Jepang.
Itulah contoh conditional sentence yang ditambahkan dengan imperatif, yang mana isi imperatifnya adalah instruction, yaitu perintah. Next, kita akan bahas conditional sentence plus imperatif yang isi imperatifnya adalah giving advice, yaitu berupa saran. Hampir mirip sebenarnya, di depannya ada sama, kita pakai if clause, koma, plus. Nah, untuk imperatifnya yang berupa giving advice, kita menggunakan should atau can. Should artinya sebaiknya, can artinya bisa atau dapat. Namun sebelumnya kita tambahin subjek terlebih dahulu. Dan ingat, setelah should atau can atau modals apapun, will, must, apapun itu, kita harus kembali ke verb one ya. Jadi nggak boleh misalnya kamu bisa berenang, you can to swim, itu tidak boleh. Karena sesudah modals itu wajib verb one. You can swim, gitu aja. Harus kata kerja dasar. Kita lihat contoh kalimatnya. If you want to get up early, you should sleep earlier. Nah, jika kamu ingin bangun tidur lebih awal, if you want to get up early, jika kamu ingin bangun tidur lebih awal, nah ini advice-nya, sarannya. You should sleep earlier. You subjeknya, should itu berupa advice, sebaiknya. Sleep itulah kata kerja dasarnya. Jadi nggak boleh you should sleeping, tidak boleh. Atau you should slept, nggak boleh. Atau you should to sleep, nggak boleh. Jadi harus langsung kata kerja dasar. You should sleep earlier. Kamu harus tidur lebih awal. Next, if you plan to go out, jika kamu berencana untuk pergi keluar, koma, you should bring an umbrella. Kamu sebaiknya membawa payung. Misalnya kondisinya sedang mendung. Jadi kita memberikan kalimat imperatif yang berisi advice, saran, should di sini. Kemudian yang menggunakan can contohnya, if you want some cookies, you can get it in the kitchen. Jika kamu ingin beberapa kue, you can get it in the kitchen. Kamu bisa mendapatkannya di dapur. Ini juga saran. Kalau seandainya mau kue ya silakan ambil di dapur, nah seperti itu. Tapi menggunakan can. Dan sama, sesudah can itu wajib verb one, kata kerja dasarnya. Next, contoh yang terakhir. If you need some references, you can check this website. Jika kamu butuh beberapa referensi, kamu bisa memeriksa situs ini, website ini, gitu. Jadi inilah if clause-nya. Kemudian di sini ada giving advice menggunakan can. Baik, jadi itulah materi untuk pembahasan kalimat pengandaian yang disertai dengan kalimat perintah atau imperatif dan juga yang berisi saran. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan jika ada yang perlu didiskusikan silakan boleh komentar di bawah. Insya Allah akan kita bahas sama-sama. Terima kasih telah menonton. Thank you for watching. Semoga ini bisa bermanfaat. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.